Girang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sebuah petilasan di kawasan Talun Cirebon, ramai dikunjungi orang. Warga percaya inilah petilasan Pangeran Cakrabuana atau biasa disebut Mbah Kuwu. Konon, dialah Raja Cirebon pertama di Keraton Pakungwate yang menyebarkan agama Islam. Saat ini saya sudah berada di petilasan Pangeran Cakrabuana atau yang terkenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon. Kami akan mencoba menguak sejarah dari beliau, lalu bagaimana cara beliau menyebarkan agama Islam di kota Cirebon ini. Assalamualaikum, Pak Kadari. Waalaikumsalam. Pak Kadari, apa benar Pangeran Cakrabuana pernah menyebarkan agama Islam di kota Cirebon Ya, ini? betul sekali. Beliau mendatangi dari Pajajaran Bogor ke sini ya untuk menyebarkan agama Islam, datang ke daerah Cirebon. Kalau tempat ini sebetulnya makam atau petilasan dari beliau? Ini petilasan beliau. Apakah petilasan ini sering didatangi oleh orang-orang untuk berziarah atau mengharapkan sesuatu? Sering didatangi para peziarah, ya intinya karena Allah ya. Tapi terwujud Pak segala permintaan mereka? Ya itu karena Allah ya. Kalau untuk terwujud ya tergantung beliaunya. Oke Pak Kadari, terima kasih ya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kita akan mengungkap apa malam ini Kang? Saya akan mencoba menggali informasi siapa sih sebenarnya sosok daripada Mbah Kuwu Cirebon. Iya. Saya penasaran, di petilasan ini banyak sekali orang-orang yang datang minta berkah dan juga berdoa wasilah dengan petilasan ini. Oleh karena itu, saya akan mengungkap siapa sebenarnya yang penunggu di petilasan ini. Apakah mereka menyesatkan manusia atau justru mereka mengajak baik manusia untuk ke jalan Allah, untuk penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata sudah ada relawan tertarik menjadi mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Ya, dengan Cirebon Girang. Ki Ageng? Cirebon. Nama asli Anda memang itu? Ya. Anda mengetahui sejarah dari Pangeran Cakrabuana? Seperti apa sejarah dari beliau? Sarang sinten iki? Saya Indah. Pulau Ujang. Lalu bagaimana sejarah dari Pangeran Cakrabuana? Oke, Mbahku sangkan Cirebon Girang. Waktu muda namanya Pangeran Walangsungsang. Beliau salah seorang putra mahkota Pajajaran yang berhati mulia, berhati suci, karena sebenarnya beliau adalah calon pengganti Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Cuman karena berhati mulia, berhati suci, karena beliau ingin mendapatkan agama Islam yang telah diajarkan oleh ibundanya, Ratu Mas Rara Santang atau Hajah Syarifah Mudaim, beliau akhirnya mau meninggalkan keratuan Pajajaran karena tertarik dengan impian yang ternyata dalam mimpinya itu bertemu dengan seorang yang bercahaya, berbau harum, dan menebarkan kebaikan. Lalu beliau belajar agama Islam sama siapa? Yang pertama, beliau belajar agama Islam dari ibunya. Ibundanya adalah satu-satunya orang yang telah memeluk agama Islam di kerajaan Pajajaran. Ibundanya telah diajari oleh Syekh Kuro dari Karawang. Lalu selain ibundanya, beliau belajar agama Islam dengan siapa lagi? Beliau akhirnya bertemu dengan apa yang dicita-citakannya, yaitu bertemu dengan Syekh Nurjati di Kuro Amparan Jati di salah satu negeri Singapura. Banyak santri-santri beliau? Santri beliau adalah para pejabat dari bekas kekuasaan eyangnya Ki Ageng Tapa di Singapura. Kenapa namanya Kuwu, Mbah Kuwu? Kuwu itu berasal dari Pajajaran, yaitu Pakuwon. Jadi tempat Kuwu, Pakuan Pajajaran adalah tempat Kuwu, tempat raja. Kuwu adalah raja kalau di Pajajaran itu. Orang katanya beliau juga mendirikan kerajaan ya di Cirebon. Iya. Apa nama kerajaannya? Yang dia dirikan di Cirebon adalah Keraton Agung Pakungwati.
karena beliau punya putri yang cantik dari istrinya Nyi Mas Endang Gelis atau Nyi Mas Endang Ayu yang bernama Nyi Mas Pakungwati. Saat beliau mensiarkan agama Islam, apakah ada alat kesenian yang mendukung beliau? Kalau Mbah Kuwu dalam menyebarkan agama Islam langsung berceramah, Ya? langsung dengan tingkah lakunya, langsung berhadapan langsung dengan orang-orang yang akan diajarinya. Petilasan Mbah Kuwu itu tidak hanya di sini ya, di mana lagi? Sebelum beliau mendirikan kerajaan di Caruban, beliau telah berguru di berbagai perguruan, yaitu di Gunung Kumbang, di Gunung Cangak, terus di Gunung Merapi, dan masih banyak lagi. Kalau makamnya beliau di mana? Makam beliau adalah di Astana Gunung Jati. Kalau yang di sebelah sana? Yang ada di sebelah kiri sana, itu adalah makam putra tercintanya, Pangeran Arya Carbon. Beliau adalah senopati kerajaan Carbon. Beliau sangat mewarisi kegagahan ayahandanya. Pernah berguru pada Kanjeng Sunan Gunung Jati? Justru Mbah Kuwu lah yang sering melimpahkan keilmuannya kepada Kanjeng Sunan. Sementara Kanjeng Sunan belajar agama Islam sampai kebanyakan di Arab, di tanah sana, di tanah leluhurnya Rasulullah. Banyak orang yang datang ke petilasan ini. Petilasan ini adalah bekas tanah leluhur eyangnya Ki Ageng Kasmaya atau Prabu Giri Dewata. Nah, Ki Ageng Kasmaya itu adalah salah satu raja masih di bawah Galuh Pakuan. Sebenarnya di Cirebon ini banyak sekali kerajaan kecil yang pada saat itu sangat ramai, termasuk salah satunya di Singapura yang merupakan eyangnya dari Prabu Cakrabuana. Lalu banyakkah orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini? Ada yang menyalahgunakan, ada yang rasa hormat terhadap leluhur. Kalau menyalahgunakannya seperti apa? Menyalahgunakannya setiap ada tempat yang berkeramat, ada dua kemungkinan orang datang ke sini. Satu meminta kekayaan, yang satu adalah menghormati leluhur dengan ziarah. Yang benar adalah menghormati leluhur dengan berziarah. Kalau meminta kekayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat ada orang-orang yang meminta kekayaan, apakah terwujud permintaan mereka? Wallahu alam. Kenapa Anda diam saja, banyak orang yang menyalahgunakan tempat ini? Itu adalah hak masing-masing. Hukuman adalah dari Allah. Biasanya mereka yang kesini yang menyalahgunakan itu caranya apa aja ya? Mereka melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Ya, seperti apa ritual-ritual mereka? Dengan menyembah sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Membawa apa aja saat berada di sini? Tidak membawa apa-apa, cuman hatinya mengatakan seperti itu. Batu ini sebenarnya tempat apa dulunya? Banyak dipakai sebagai tempat bersemedi, tempat tirakat. Tapi di batu ini apakah ada energi-energi gaib? Sangat besar. Seperti apa? Jika Anda mencoba untuk berkonsentrasi di sana, maka akan ada suatu gelombang energi yang sangat lembut. Nah, itulah yang akan membantu Anda dalam berkonsentrasi, dalam mendapatkan energi alam. Tapi tadi saat saya mendeteksi, saya merasakan ada hawa panas. Itu apa sebetulnya yang saya rasakan? Hawa panas itu ada berbagai hal. Satu, ada makhluk gaib. Satu makhluk gaib positif, satu makhluk gaib negatif. Yang negatif biasanya berhawa panas. Yang sedangkan yang negatif, yang positif, yang bermanfaat bagi kita biasanya berhawa lembut dan yang adem. Ada Pesan-pesan untuk kami? Untuk anak cucu seperti tadi isun titip tajuk dalam fakir miskin. Tajuk harus diisi subuhnya, siangnya, duhurnya dalam 5 waktu harus diisi. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Tapi seorang penonton ikut hilang kesadaran. Assalamualaikum. Tapi seorang penonton ikut hilang kesadaran. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami? Salam Sintan. Ya, siapa Anda? Duduk. Ya, tenang. Kalau nggak bisa bicara, Kenapa keluar. atau tidak? Duduk. Kalau nggak bisa bicara, keluar. Siapa Anda? Sayang, makhluk ini sepertinya enggan berkomunikasi.
Anda dengan siapa? Keluarin, kalau ngomong keluarin. Kalau gua ngomong, keluar aja. Tak lama, giliran penonton lain yang kehilangan kendali. Assalamualaikum. Silakan. Macan. Biasa paran ya. Siapa? Obat Cimandung macan ya. Sampai itu sebagai apa nih kan? Sejak kapan Anda berada di sini? Sejak dulu. Tahun ini? Masih ingat nggak? Atau zaman kerajaan apa? Kerajaan Pajajaran. Berarti Anda tahu dari sejarah Pangeran Cakrabuana. Bisa Anda bantu menceritakan bagaimana beliau mensiarkan agama Islam? Lalu apa yang beliau lakukan di tempat ini? Ia di sini bertapa, mensucikan dirinya. Anda yang suka ngajak-ngajak orang berbuat musyrik atau Anda yang meluruskan? Kami tidak mengajak mereka untuk menuju jalan yang sesat. Lalu apa yang Anda lakukan terhadap mereka yang berada di tempat ini? Ataukah memang Anda tidak ingin mencampuri urusan manusia? Kalau manusia itu tujuannya baik, saya tidak akan mencampuri urusan mereka. Terus? Kalau jalan dia tidak benar, saya yang akan menghalanginya. Dengan cara seperti apa Anda menghalanginya? Menampakkan wujud kiri, Seperti apa yang Anda tampakkan kepada mereka? harimau atau simantung. Berarti banyak orang yang menyalahgunakan tempat ini. Apa yang mereka? Terlalu banyak. Tapi yang menyalahgunakan tempat ini apa yang mereka harapkan? Meminta apa mereka di sini? Mereka yang sesat memintanya pesugihan. Anda biarkan saja. Apa Anda yang ngajak-ngajak nih? Menggunakan ritual-ritual tertentu? Seperti apa ritual yang mereka lakukan di sini? Ada yang membawa kemenyan, membawa air. Setelah dilakukan itu, disediakan itu, makhluk-makhluknya datang. Lalu dikabulkan permintaan mereka. Berhasil benar? Sebetulnya mereka tuh memintanya kepada siapa sih? Penunggu sini atau batu ini atau apa? Oh, penunggu sini. Anda mengenal ya penunggu yang ada di sini? Mengenal ya? Perwujudan mereka yang biasa mengabulkan atau menyesatkan mereka tuh seperti apa wujud mereka? Sebangsa jin. Ini foto mereka, hajat mereka supaya terkabul. Bukan kepada saya, Pada siapa? ya pada makhluk lain. Oh gitu. Kok Anda diam saja sih? Lalu apa yang makhluk itu minta dari orang-orang yang datang ke sini? Kebiasaan bangsa lain makhluk jin itu meminta sesaji, Sajinya apa? Ada kriteria khusus sesajinya seperti apa? daging-daging mentah. Emang makhluk gaib bisa memakan daging mentah? Apa sih sebetulnya yang dimakan dari daging mentah? Anda bisa nggak meluruskan orang-orang yang ketika datang ke sini yang mereka tujuannya untuk menyekutukan Allah? Junjungan saya Junjungan Anda kenapa? yang bisa meluruskan. Junjungan Anda siapa? Aku sangka Jin fasik itu ketika mengajak-ngajak orang ke arah kemungkaran itu seperti apa? Apa dengan bisikan, apa dengan mimpi, atau dengan apa? dengan mimpi-mimpi, Terus dengan apa lagi? bisikan-bisikan. Bukannya semua bisikan-bisikan itu kan kalau hati kita penuh dengan keimanan tidak akan bisa tembus. Kata siapa? Semua orang bisa disesatkan atau mendapatkan bisikan-bisikan yang menyesatkan. Tergantung bisikannya. Yang dibisikin-bisikan yang bagaimana? Kalau yang sesat, Kalau yang bisikinnya kebaikan, mereka bisa menerima. bisikan kebaikan itu yang seperti apa sih? Mengajak mereka untuk tidak melakukan perbuatan sesat, seperti memuja tempat yang dikeramatkan. Bukannya orang yang ketika dalam hatinya itu penuh zikir, itu apa bisa tetap disesatkan? Oleh sebangsa Anda? Tidak bisa. Kenapa alasannya? Karena keimanan mereka sudah kuat, Nah kalau iman yang lemah itu seperti apa yang Anda bisa pengaruhi? yang jauh dari perintah-perintah Allah. Tapi menurut Anda,
Apakah ada energi gaib yang tertanam di sini? Ada. Kenapa Anda bisa menilai di sini ada energi gaibnya? Karena tempat ini tempat yang dikeramatkan. Kan kebanyakan jin itu mereka takabur, bisa mengkabulkan segala doa. Itu yang jin kafir. Nah, jin mereka itu bahaya nggak itu? Bahaya. Nah, dalam bangsa jin sendiri apa yang untuk bisa menghadapi jin-jin fasik seperti itu? Sulit untuk menanggapinya. Sulit. Waktu yang lama. Terima kasih ya atas Keluar sendiri informasinya. atau saya keluarin? Keluar sendiri aja. Oh, Mau dikeluarin. katanya kamu muslim. Muslim sebut atas nama Allah, Allahu Akbar, bisa langsung keluar. Allah Akbar. Beruntung, mediator bisa sadar. Allah Akbar. Sepertinya penelusuran sudah selesai. Ternyata masih ada sesuatu yang mengganggu kami. Tetap di Dua Dunia. Nama Allah, Allahu Akbar, bisa langsung keluar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sepertinya penelusuran sudah selesai. Tiba-tiba, ada mediator berubah jadi ganas. Raksapati. Anda yang suka mengajak-ajak. Dari gunung sana. Dekat di sini. Ada nama gunungnya? Bisa penunggu batu di sana dan sengaja untuk mengajak masyarakat di sini untuk menyembah ke sini. Menyalahgunakan seperti apa nih? Mereka datang ke sini berbagai macam cara. Seperti apa cara-caranya yang mereka lakukan di sini? Salah satunya untuk keberhasilan duniawi. Keberhasilan dalam hal apa? Karir, jodoh, Semuanya. semuanya. Tapi terwujud. Ya terwujud. Siapa yang mau? Supaya untuk menguji keimanan mereka terhindar dari kepercayaan Tuhan. Tapi terkabul permintaan mereka? Ya, saya kabulkan. Bisa itu Anda kabulkan? Bukan yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Ud'uni astajib. Betul kata Anda, tapi salah untuk saya. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka Ya, aku akan mengabulkan. kami berjanji akan mengganggu cucu Adam sampai hari kiamat. Anda tidak boleh seperti itu. Mereka meminta. Persyaratannya harus seperti itu. Mereka sudah menyimpang dan menuruti apa kata hati saya. Bagaimana caranya Anda mengajarkan mereka untuk menaruh foto, bunga-bunga di situ? Saya masuk kepada manusia-manusia yang sedang kosong pikiran. Bagaimana cara Anda masuk, menjerumuskan mereka, menyesatkan mereka? Itu urusan saya. Enggak, sebenarnya itu Anda nggak bisa apa-apa, tapi memang manusianya Kata udah siapa? Kata saya. Nggak dengar apa saya ngomong? Ayo kita buktikan. Kalau saya tidak bisa apa-apa. Mau mengabulkan sesuatu, coba kasih. Kalau ada sesuatu di sini. Dari tadi Anda meremehkan saya. Saya nggak Coba meremehkan. kita buktikan. Saya nanya. Sebetulnya yang mewujudkan keinginan mereka adalah Allah, bukan Anda. Anda itu jin fasik yang mencoba untuk mendapatkan bisa mengabulkan semua permintaan orang. Itu tidak boleh. Boleh kata Anda tidak boleh. Kenapa? Tapi benar kata saya. Salah. Anda sudah menyimpang. Ya itu menyalahkan. Anda selalu menyalahkan saya. Anda sudah menyimpang dalam Al-Quran. Makanya ayo kita buktikan. Membuktikan kesaktian saya dengan kepercayaan Anda. Yang datang ke sini kan bukan meminta kesaktian, tapi Anda bilang kan kekayaan. Sekarang kalau Anda merasa mampu Iya. dengan kekayaan, Tapi dari tadi Anda meremehkan saya. Meremehkan lah, wong Anda ngomong buktikan tapi nggak ada apa-apanya. Kenapa? Yang sebut atas nama Allah. Allahu Akbar. Akhirnya, mediator bisa sadar. Kang Ujang, bagaimana sih caranya manusia menyikapi tempat-tempat keramat seperti ini? Ya, Islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengikuti ajaran-ajaran orang yang terdahulu dan juga mengambil ajaran-ajaran yang sekarang apabila itu baik, akan tetapi jangan sampai melupakan ajaran-ajaran yang terdahulu salafus soleh. Kita mendatangi tempat-tempat seperti ini tidak masalah, akan tetapi kita alangkah baiknya ketika berdoa kepada Allah itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di musola dan juga masjid. Karena apa?
Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka saya akan memberikan apa yang kamu mau. Jangan datang ke tempat-tempat yang tidak jelas, yang sudah melanggar daripada aturan syariat Islam. Mungkin seperti itu. Banyak orang yang ketika dalam hatinya itu penuh zikir, itu apa bisa tetap disesatkan? Oleh sebangsa Anda? Tidak bisa. Kenapa alasannya? Karena keimanan mereka sudah kuat. Nah, kalau iman yang lemah itu seperti apa yang Anda bisa pengaruhi? Yang jauh dari perintah-perintah